Pemirsa, meskipun merupakan negara yang kaya akan sumber daya laut seperti ikan, rupanya tidak semua masyarakat Indonesia suka mengonsumsi ikan. Padahal ikan menjadi salah satu sumber protein yang baik bagi kesehatan tubuh. Lalu seperti apa dampaknya jika tidak suka mengonsumsi ikan dan apa perbandingannya dengan sumber protein lainnya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Indonesia merupakan peringkat ke-13 produksi perikanan terbesar di dunia. Namun ini tak sebanding dengan angka masyarakat yang mengonsumsi ikan terhitung rendah. Data BPS menunjukkan konsumsi mencapai 55,30 juta kilogram per kapita pada tahun 2021. Angka itu tumbuh 1,48% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 54,56 kilogram per kapita. Padahal, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki nilai biologis mencapai 90%. Ini berarti tubuh dapat menyerap sekitar 90% dari protein yang terkandung di dalamnya, sementara sisanya dikeluarkan oleh tubuh. Dosen ilmu gizi Universitas Hasanuddin, Safrullah mengatakan bahwa dalam gizi terdapat 3 manfaat utama makanan yang diharapkan, yakni zat tenaga, zat membangun, dan pengatur gizi. Dalam hal ini, posisi ikan adalah sebagai zat pembangun sebab protein yang tinggi pada ikan dibutuhkan tubuh dalam proses pertumbuhan. Selain itu, pada ikan juga mengandung asam lemak tak jenuh seperti omega 3, yang salah satunya dapat membantu meningkatkan kecerdasan otak dan mengandung mineral seperti zat besi yang dapat membantu mencegah anemia serta zink yang mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Tidak mengonsumsi ikan dapat meningkatkan resiko stunting, penyakit jantung seperti stroke, anemia, dan pertumbuhan tulang yang tidak optimal. Ini karena melewatkan nutrisi penting yang terdapat dalam ikan yang dapat membantu mengatasi resiko-resiko tersebut. Tentu dengan mengonsumsi ikan, salah satunya yang dapat dicegah adalah permasalahan-permasalahan terkait dengan kekurangan gizi di sini, salah satunya adalah stunting di sini. Belum lagi kalau tadi kita melihat misalnya pada ikan terdapat asam-asam lemak yang tidak jenuh di sini, yang tentunya baik untuk kesehatan, itu sangat baik manfaatnya untuk kecerdasan di sini. Jadi kalau misalkan tidak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, maka ini kemudian bisa menyebabkan perkembangan intelijensinya itu tidak optimum, ya. Makanya kemudian kan banyak dibuat suplemen-suplemen dari minyak ikan misalkan, itu untuk memperoleh manfaat di dalam kaitannya untuk perkembangan kognitif yang baik di sini. Ya, kemudian asam-asam lemak tadi juga akan bermanfaat di dalam pencegahan berbagai penyakit degeneratif yang terkait dengan sistem kardiovaskuler di sini, yang terkait dengan sistem pembuluh darah dan jantung di sini, ya. Sehingga kemudian jika tidak dikonsumsi, maka kemudian dampak jangka panjangnya tentu bisa menyebabkan berbagai penyakit-penyakit yang terkait dengan jantung dan pembuluh darah, misalkan stroke dan lain-lain di sini. Belum lagi kemudian perannya tadi karena ada beberapa kandungan zat gizi mikro dari vitamin dan mineral, misalnya selenium, zat besi, zinc, yang mana ini kemudian bisa membantu kita untuk terhindar dari berbagai penyakit infeksi di sini, ya. Kemudian zat besi bisa membantu di dalam mencegah terjadinya anemia, ya. Yang kemudian jika kita tidak mengonsumsi itu, maka kondisi-kondisi misalnya anemia, kemudian pertumbuhan tulang yang tidak optimal karena juga ada kandungan magnesiumnya dan lain-lain ini bisa terjadi. Meskipun protein hewani tak hanya berasal dari ikan dan bisa dari daging ataupun telur, akan tetapi keunggulan ikan adalah memiliki susunan asam amino yang lengkap, otot ikan yang relatif lunak, dan serat protein yang lebih pendek, sehingga memudahkan diserap optimal di dalam tubuh. Keunggulan lainnya adalah ikan dapat dikonsumsi dalam setiap hari, sementara sumber protein hewani lainnya seperti telur justru tidak disarankan dikonsumsi setiap harinya, sebab memiliki kandungan kolesterol. Juga ada beberapa jenis protein hewani, ya, selain daripada ikan yang bisa dikonsumsi, misalkan dari daging, telur, kemudian juga dari unggas di sini. Tetapi sekali lagi kalau dilihat dari multibiologisnya,
ikan ini masih memiliki keunggulan karena tadi susunan asam aminonya yang dipertimbangkan lebih lengkap. Kalau ikan ini tidak apa-apa kita konsumsi setiap hari, tetapi kalau misalkan dibandingkan dengan telur misalnya, ya telur yang memiliki kandungan kolesterol ya yang cukup dominan di sini, maka kemudian itu juga bisa menggantikan ikan, tetapi kita perlu membatasi. Misalkan konsumsi telur itu hanya 1 butir 1 hari, atau di sini 3 butir saja di dalam 1 minggu ya yang kita konsumsi supaya lebih aman ya. Beberapa jenis ikan laut dalam yang memiliki kandungan seperti asam lemak omega 3 yang relatif tinggi adalah ikan tuna, cakalang, salmon, kakap, dan beberapa jenis lainnya. Namun, Safrullah menekankan untuk memperhatikan jenis ikan yang dipilih, pasalnya ada beberapa ikan laut dalam biasanya telah terkontaminasi, misalnya dengan merkuri. Salah satu cirinya, jika ikan tersebut tak lagi segar dan berbau asam. Zulkarnain, Muhammad Caiful, Unhas TV.